di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Pilih kembali tentunya di menit ke-8 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya dimanapun berada. Untuk saat ini kembali Cek Pilih informasi ke di awal tadi juga sudah diinformasikan juga. Di setiap jam 9 pagi kita bakal ada program spesial, ada obrolan komunitas di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir tentunya membersamai kita langsung di hari Senin yang ceria ini sepasang muda-mudi sangat ganteng dan juga cantik sekali ya. Ini langsung kita hadirkan dari Duta FKIP Universitas PGRI Palembang. Selamat pagi. Oke, sudah hadir membersamai kita langsung di studio RRI Perumpat Palembang. Ada Zulfadli Asim dan juga Dewi Puspa Anggraini. Boleh kita sapa lagi, selamat pagi. Pagi Kak. Pagi, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, tadi dari kampus atau dari rumah ke sini? Dari rumah. Oh, dari rumah. Jemput Oke. Dewi dulu tadi. Oh, jemput Dewi dulu. Oh, di ini kayak disepil kronologinya ya. Oke, baik. Jadi untuk saat ini kita bersama dengan Duta FKIP Universitas PGRI Palembang dan akan membahas mengenai perjalanan menjadi Duta Putra-Putri FKIP dari seleksi hingga jadi pemenang. Nah, jadi mereka ini langsung pemenangnya ya, Putra-Putri FKIP 2025. Oke, kita kenalan dulu satu persatu mungkin ya. Karena pepatah bijak juga ngato ke dak kenal maka dak sayang maka dak cinta juga. Oke, kita dari Zulfadli Hasim. Panggilannya apa? Untuk panggilnya sendiri tergantung Kak, ada yang panggil Zul, ada yang panggil Padli. Oh, banyak ya. Pokoknya sesuai inilah sesuai mood lah mau manggil apa ya. Oke, jadi kita panggil Fadli aja ya. Oke, Fadli saat ini semester berapa, jurusan apa? Kalau untuk saat ini Padli semester 3 dari program studi Pendidikan Jasmani Kak. Pendidikan Jasmani. Oke, olahraga ya? Iya, olahraga. Oke, jadi untuk saat ini semester 3 pendidikan olahraga, jurusan olahraga. Kalau Dewi semester berapa, jurusan apa? Ya, kebetulan kalau Dewi semester 1 Kak, dari jurusan bimbingan dan konseling. Oh, baru semester 1. Kalau Fadli 3. Iya, semester Luar 3. biasa loh kalian ini. Baru semester awal tapi udah bisa berkiprah di Duta FKIP ini ya. Ya, alhamdulillah Kak. Oke, nah kalau Kak Pilih boleh tahu juga, kalian berdua memang dari SMA memang udah ikutan pageant atau pas kuliah ini aja? Kalau buat Padli dari pas kuliah ini Kak. Oh, pas kuliah. Jadi ini pertama nih? Iya, first time ini. Wow, langsung sebagai pemenang lu pertama ya. Oke, kalau Dewi? Ya, kalau Dewi kebetulan emang dari SMA sudah mengikuti seperti pemilihan gadis SMA seperti itu Kak. Jadi dilanjut kemarin semester 1 juga sempat mengikuti pemilihan Duta Prodi Kak, Duta Bimbingan dan Konseling. Terus mungkin karena Dewi ngerasa kayaknya cocok nih ke arah ini. Jadi Dewi memutuskan untuk lanjut ke Duta Fakultas. Oke, berarti melanjutkan dari yang SMA dulu ya? Iya. SMA berapa dulu Dewi? SMA Negeri 1 Lubai Kak, di Muara Enim. Oh, Muara Enim. Oke, baik. Jadi dari SMA memang sudah aktif di pageant juga. Berarti di SMA-nya ada juga ajang-ajang seperti ini ya? Iya. Oke, jadi dari SMA mengikuti alhasil ilmu yang diterapkan dari SMA dipakai di semasa kuliah ini. Relate berarti ya? Iya. Oke, baik. Tapi yang best nih Fadli ya, baru ikut bisa langsung menjadi putranya. Jadi gimana Fadli kemarin proses Fadli ikut Duta FKIP ini, apa nih yang dipersiapin dari Fadli? Buat Padli kemarin, perjalanan kemarin ada satu keputusan sederhana itu buat Padli Kak, yaitu mencoba untuk berani. Itu tipsnya. Mencoba untuk berani ya? Mencoba untuk berani. Oke, jadi persiapan yang Fadli lakukan apa nih sebelum ikut Duta FKIP ini, apa nih yang dipelajari apa gitu? Sebelumnya Padli yang pelajari
kemarin Padli buka-buka Instagram Duta FKIP. Terus juga Padli ada senior juga di pendidikan jasmani. Padli minta arahan dari senior. Oke, belajar juga. Belajar dari senior yang dari Duta FKIP. Dari Duta FKIP juga. Oh, kamu langsung minta bagi ilmunya ya. Minta ilmunya itu Kak. Oke, tapi nggak tanggung-tanggung loh, bisa langsung juara 1 gitu ya. Keren. Jadi dengan waktu berapa lama dari proses seleksi sampai ke grand final berapa lama jaraknya? Sekitar 2 mingguan kurang lebih. Oh, 2 minggu. 3 minggu. Tiga minggu ya. 3 minggu kurang lebih. Yang kurang lebih 2 minggu. Oke, berarti proses awalnya seleksi dulu. Oke, seleksi, habis kelang dari seleksi 3 minggu. Itu kan biasanya kan ada tahapan-tahapan yang gugur dulu kan, berapa besar dulu gitu. Jadi tahapannya gimana kemarin? Pertama itu dari administrasi, terus tes wawancara. Iya, tes wawancara dan tes tertulis. Tes tertulis. Ya, selanjutnya baru masuk ke grand semifinal. Grand semifinal. Sudah wawancara karantina dulu. Prakarantina dulu. Kemarin banyak juga kah yang ikut? Ada sekitar berapa ribu mahasiswa? Cukup banyak juga banyak Kak, juga sekitar ya. Berapa 97 ya? Iya, hampir 100 kurang lebih. Oke. Kan PGRI kan terkenal memang mahasiswanya banyak ya. Iya. Banyak. Nah, jadi sudah pasti potensi yang ikut juga pasti bakal banyak juga. Betul. Dan menjadi kompetitor kalian ya. Alhasil dengan niat baik serta ikhtiar yang kalian lakukan berbuah manis juga untuk saat ini. Nah, kalau Dewi gimana Dewi? Persiapan kemarin waktu awal-awal seleksi sampai hingga di titik ini apa nih yang dilakuin? Kalau Dewi yang pertama emang sudah memantapkan niat Kak ya untuk mengikuti pemilihan Duta FKIP ini. Kemudian mulai dari persiapan berkas-berkas seperti membuat surat keterangan sehat Kak dan berkas-berkas yang lain. Selanjutnya juga mempersiapkan materi-materi seperti Zul tadi, meminta arahan kepada kakak-kakak senior, kakak-kakak tingkat yang kebetulan satu prodi juga mengikuti Duta FKIP. Jadi seperti meminta saran bagaimana sih Kak setelah ini harus gimana, apa yang perlu disiapkan lagi. Oke, setelah mempelajari itu persiapan untuk wawancara, persiapan untuk tes tertulis, tentunya waktu karantina juga Dewi berusaha untuk semaksimal mungkin mengeluarkan potensi Dewi Kak, sehingga supaya ya ternotis lah ya untuk bisa jadi harapan winner itu sendiri. Oke, karena kan memang ya harapan kalau mengikuti ajang pasti pengen menang ya. Iya betul. Oke, nah tapi sebelum kalian mengetahui adanya pemilihan Duta FKIP ini, terus kalian tahu informasi ini dari mana? Kalau Zul? Kalau saya sudah mengikuti Instagram Duta FKIP dari awal saya masuk. Oh, dari awal. Masuk kuliah. Oke, jadi ini ibaratnya udah Zul gadang-gadang nih akan diikuti gitu ya. Oke, kalau Dewi dari mana informasinya? Kan Dewi kebetulan semester 1 Kak, itu dari PKKMB. Karena dari PKKMB itu kan ini perkenalan lingkungan baru itu, ini dari Duta-Duta FKIP itu memperkenalkan Kak. Organisasi, jadi seperti ya. Nah, di situ Dewi kayak wah keren kakak-kakak itu dan bisa berharap bisa seperti itu. Berharap bisa join sama mereka ya. Iya, berharap bisa join dan bisa jadi seperti mereka. Oke, jadi memang apa tadi PKKMB ya? Iya. Nah, itu kan biasanya kan promo-promo ya, iya, promosi organisasi yang ada di kampus. Jadi kalau misalkan organisasi itu termasuk passion kita, kenapa nggak kita coba gitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, tapi kalau Zul memang sudah tahu dari awal ya ada pemilihan Duta FKIP. Sebenarnya dari semester 1 udah ada keinginan nggak sih ikut Zul? Udah atau ada Kak. Baru mantapnya di semester 3 ini? Dari semester 1 udah ada keinginan buat ikut dunia pageant. Tapi Cuma kenapa kemarin belum ikut? Semester 1 itu rasa belum siap. Oke. Jadi di semester 3 ini aku rasa niat udah mantep. Lalu aku coba itu. Udah pas prepare-nya ya. Iya. Oke, jadi 1 tahun prepare, terus juga semester 3 kalau dari 1 tahun nggak tanggung-tanggung di babas bingkas ya. Langsung jadi pemenang. Tapi ini kalian contoh yang sangat baik sekali ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain juga yang pengen keluar dari zona nyaman, yang pengen belajar hal-hal baru. Karena kan hal-hal seperti ini kan nggak semua bisa didapatin oleh mahasiswa manapun ya. Jadi memang mahasiswa yang terpilih yang ibaratnya bisa seperti ini. Jadi kalian termasuk yang beruntung. Oke, jadi dengan kalian menjadi Duta FKIP ini untuk saat ini berarti belum ada program yang digarap belum ya? Masih baru ya? Iya, masih baru. Masih baru. Oke. Nah, untuk
pasti kalian punya motivasi sebelumnya ya, punya Betul. motivasi. Pasti ditanya juga dong sama kakak-kakak panitia gitu ya, motivasi kalian ikut Duta FKIP ini apa? Nah, kalau Dewi apa? Kalau Dewi apa Dewi? Kalau Dewi yang pertama emang ingin keluar dari zona nyaman, terus melanjutkan perjalanan dari SMA mengikuti dunia-dunia pageant seperti ini. Oke. Terus itu juga belajar mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi tentunya. Juga bisa berharap bisa jadi role model untuk teman-teman yang lain, Kak. Oke, bisa menjadi contoh yang Iya, baik ya. betul. Oke, kalau Zul apa Zul motivasi mengikuti Duta FKIP ini? Motivasi buat saya sendiri hampir sama lah kayak Dewi Kak, ingin keluar dari zona nyaman. Di sana saya sadar Kak bahwa potensi terbesar saya itu muncul ketika saya keluar dari zona nyaman. Di situ saya lebih mengenal diri saya yang lebih terbuka, lebih kuat dan lebih siap berkembang. Nah, jadi motivasi saya kurang lebih ingin berkembang. Ingin berkembang, ingin menjadi lebih baik lagi ya. Oke, baik. Ibaratnya pengen naik level lah gitu ya. Bener Kak. Oke, tapi di di pikiran kalian berdua nih dengan kalian mengikuti Duta FKIP ini, terus juga kalian sudah menjadi pemenang. Pasti kalian juga berpikir ya, pasti di Duta FKIP ini exposure atau mungkin orang-orang akan menilai nantinya ini kan suatu organisasi yang besar nih di kampus. Nah, jadi harapan kalian tuh apa nih dengan bergabung di Duta FKIP ini kalau Dewi? Ya, harapan saya yang pasti bisa ikut kontribusi Kak, kontribusi untuk jadi duta yang bagus untuk dicontoh teman-teman yang lain. Terus itu juga kan ibaratnya kalau di FKIP itu bawa nama prodi juga kan Kak, bisa bawa nama prodi itu lebih baik lagi, karena yang lebih luas lagi, memperkenalkan gitu Kak. Oke, kalau Zul? Buat Zul harapan saya ingin melanjutkan apa yang sudah dibuat dari kakak-kakak senior yang di atas untuk lebih berkembang lagi dan membawa Duta FKIP ini lebih terbang lagi Kak. Wah, mantap ya. Ada sayapnya apa? Oke, baik. Nah, kita flashback lagi dong waktu kalian proses karantina ya. Ada karantina juga? Iya, ada. Oke, jadi materi apa aja nih yang diajarin pas karantina? Boleh Dewi? Pertama itu yang pasti dari kepemimpinan Kak, keorganisasian, tentang dunia pageant. Terus kita juga ada beauty class, manners, sama apa tuh namanya catwalk. Nah ya. Oke, ada yang berkesan kah Zul selama karantina yang kamu merasa ini kayak fun fact bagi Zul gitu, pertama kali gitu? Yang paling berkesan sih pas materi catwalk Kak. Catwalk, itu pertama. PR-nya nih ya, kalau cowok tuh biasanya catwalk emang agak cak mana itu. Jadi gimana Zul? Gimana ceritanya? Agak kaku sih Kak. Agak kaku. Karena first time kan. Baru pertama. Oke, tapi diajari. Iya, diajari. Oke, tapi lambat laun bisa kan? Iya, bisa Kak. Oke, jadi apa nih kendala di catwalk itu yang membuat Zul agak susah, agak kayak tantangan tersendiri di catwalk? Tantangan sendiri sih cara gimana? jalannya Kak. Cara jalannya kan beda sama yang kita sehari-hari. Itu sih tantangannya. Oke, jadi catwalk itu memang dilihat seperti mudah, tapi susah kalau untuk dieksekusi ya. Pandangan mata juga, eye contact juga itu semuanya kan harus berbicara gitu ya. Jadi itu yang membuat Zul ibaratnya kayak menjadi tantangan tersendiri, tapi bisa ditaklukkan akhirnya ya. Bisa. Oke, kalau Dewi apa nih Dewi? Yang paling berkesan itu public speaking Kak. Oke, gimana tuh? Iya, soalnya kan Dewi memang sebelumnya sudah ada mungkin sedikit pengalaman itu. Nah, kebetulan setelah karantina itu materi itu diperdalam Kak. Jadi seperti yang materi-materi sebelumnya yang Dewi belum tahu itu bisa tahu di situ dan langsung bisa dipraktekkan Kak. Jadi seperti berkesan sekali. Oke, jadi kayak langsung penemuan baru gitu ya. Yang tadinya kita belum tahu jadi langsung tahu. Langsung bisa dipraktekkan juga. Oke, karena memang teori sama praktek sebenarnya lebih cepat belajar praktek ya. Iya, betul. Karena praktek itu kan kita kan langsung kita lakuin. Kalau teori kan ibaratnya kita masih berimajinasi dulu, tapi kalau praktek memang hal tersebut langsung kita lakukan. Nah, ada unjuk bakat juga kah kemarin? Iya, ada. Ada. Zul apa nih Zul? Bakatnya kemarin yang ditampilkan? Buat Zul yang ditampilkan kemarin pencak silat Kak. Wow, seni bela diri ya. Iya. Oke. Gimana? Ada sesuatu yang bisa diceritakan dari unjuk bakat tersebut? Kalau untuk unjuk bakat sih nggak ada sih Kak. Aman-aman aja ya? Karena udah biasa juga kan tampil-tampil kemarin. Oke, jadi unjuk bakat. Iya. Kalau Dewi?
Kemarin kebetulan unjuk bakat nampilin nari, Kak. Wow, nari. Iya. Jadi ada seni bela diri, ada seni tari. Iya, betul. Oke, nari apa kemarin Dewi? Kebetulan kemarin nari Batang Hari 9 dari Tarian Jambi. Oke, jadi Dewi memang seneng nari atau gimana? Atau memang effort belajar untuk bakat ini aja? Sebenarnya emang sebelumnya sudah bisa, tapi mungkin ada jarak beberapa waktu itu jarang tampil nari gitu. Mungkin ya agak effort lagi Kak, seperti belajar lagi, memperlancar lagi untuk tampil unjuk bakat kemarin, seperti itu. Oke, nah kalau tadi kan sudah dijawab nih oleh Zul, tantangan terbesarnya belajar catwalk. Kalau Dewi apa nih Dewi? Tantangan terbesarnya ini sih Kak, apa tuh? Apa? Seperti berani mengungkapkan perasaan gimana ya? Seperti Dewi lagi merasakan sesuatu nih. Sebelumnya Dewi tuh orangnya sebenarnya penakut Kak. Nah, setelah belajar selama karantina itu, selain belajar public speaking, itu kan belajar tentang kepemimpinan juga. Nah, dari situ Dewi seperti diajarkan cara speak up. Ya seperti sebelumnya kan Dewi takut ini, Dewi nggak berani ngomong. Kebetulan belajar seperti itu, Dewi jadi mulai bisa tuh Kak, terbiasa berani untuk speak up, mengungkapkan apa yang seharusnya emang diungkapkan, belajar berkepemimpinan seperti itu Kak. Oke, berarti ini kayak ini dong, kayak tahapan yang menantang bagi Dewi Iya ya? betul, karena sebelumnya tuh Dewi merasa kayak Dewi tuh tahu Dewi tuh bisa, cuma Dewi tidak berani Kak, Dewi belum berani untuk mengeluarkan semuanya gitu. Jadi setelah karantina kemarin banyak sekali kakak-kakak yang nitip pesan, ibaratnya tuh memberikan amanat, ibaratnya tuh Dewi harus berani, mulai sekarang harus berani speak up karena Dewi sekarang kan jadi pemimpin. Jadi Dewi hilangkan rasa takut itu, seperti bekerja sama kan sama si Zul untuk bisa memimpin teman-teman yang lain seperti itu Kak. Oke, baik. Tentunya menjadi ibaratnya gini ya, public figure ya. Iya betul. Sangat sulit sekali, apalagi untuk pemula gitu ya. Zul termasuk luar biasa loh, luar biasa. Tahapan pertama tapi sudah bisa menaklukkan panggung istilahnya gitu ya. Kalian misalkan ini bukan hanya di pemilihan ini aja ya. Kalian pernah merasa ini nggak sih kayak gugup misalkan di suatu kondisi kalian disuruh misalkan ngomong di depan umum atau mungkin tampil di depan halayak, tapi kalian gugup gitu, pernah juga? Pernah. Jadi apa nih yang dilakuin? Bagaimana mensiasatinya biar rasa gugup terhilang kalau Zul? Kalau buat aku sendiri Kak, kalau kita ada jadwal tampil nih Kak. Jadi sebelumnya kalau Zul sendiri mempersiapkannya dari udah lama Kak. Jadi Zul rasa kalau Zul udah mempersiapkan dengan matang, saya bisa berdiri dengan fokus dan bisa menunjukkan kualitas terbaik saya Kak. Oke, jadi ritual atau treatmentnya berarti memang dipelajari matangnya dulu ya. Bener, Kak. Tapi misalkan situasinya mendadak gitu, disuruh tiba-tiba, pernah nggak disuruh tiba-tiba langsung nggak ada materi segala macam, misalkan pernah juga? Pernah juga. Jadi apa nih yang dirasain Zul? Ya dengan menarik napas dengan santai, jadi kita buat pikiran tuh jadi tenang dulu Kak. Jadi kita bisa menyampaikannya dengan baik juga gitu. Oke, jadi pokoknya relax dulu ya. Relax, jangan terbebani. Betul-betul karena situasi pikiran hati kita akan mempengaruhi dengan apa yang kita bakal ucapkan nanti. Kalau Dewi gimana Dewi? Kalau Dewi sendiri tentunya pernah Kak merasa gugup kan, merasa malu, takut atau merasa salah. Nah selanjutnya yang Dewi lakukan itu evaluasi Kak, tentunya seperti refleksi kemarin kenapa sih bisa sampai salah begitu, kenapa bisa gugup begitu, direfleksi kembali, evaluasi, cari tahu di mana kesalahannya, terus fokus untuk memperbaiki Kak, biar kedepannya tuh bisa mempersiapkan persiapan lebih matang lagi. Kalau bisa jangan sampai terulang lagi kan kesalahan atau kefatalan yang terjadi sebelumnya. Betul, pokoknya kalau kalian sudah memilih di jalan ini kalian harus betul-betul totalitas, karena ini sebenarnya gerbang kalian menuju yang lebih luas lagi. Karena ini ibaratnya gini, ini bukan hanya di pageant aja, jadi kalian nanti bisa kemana-mana istilahnya, bisa di internet itu luas, nanti bisa belajar MC atau yang lain-lain juga, jadi public speaker atau motivator. Pokoknya semuanya akan saling berkesinambungan, jadi harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Jadi apapun ilmu yang dikasih, dipelajari, diterapkan ya. Oke, baik. Nah, ini pastinya dari perjalanan kalian dari awal seleksi sampai kalian dinobatkan sebagai pemenang, tentunya banyak peran-peran penting di belakang layar istilahnya gitu ya. Siapa aja nih yang berperan penting dalam kalian mencapai posisi kalian saat ini menjadi Duta FIF 2002 Zul? Peran penting di balik layar nih Kak ya. Sebelumnya Zul juga mengucapkan terima kasih untuk orang-orang terdekat saya, mulai dari orang tua, teman juga. Siapa lagi support sistemnya? Iya, adalah gitu Kak.
orang tua, orang tua, teman-teman. teman-teman. Mungkin pacar gitu. Ya mungkin lah. Ada juga ya. Ada juga itu, Kak. Oke, jadi yang membuat Zul semangat gitu ya, karena ingin membahagiakan orang-orang yang betul-betul ingin dibanggakan gitu ya. Oke, baik. Kalau Dewi, siapa aja Dewi yang berperan sebagai support system kamu di ajang ini? Tentunya orang tua, Kak, karena emang itu Dewi untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, alhamdulillah sudah disupport penuh sama orang tua, keluarga besar juga seperti Bibi, Om itu juga sangat support. Jadi membangkitkan semangat Dewi lah. Nah selain itu juga ada teman-teman, Kak. Kebetulan teman-teman Dewi itu seperti support system terkenceng juga ibaratnya di belakang layar. Seperti mulai dari talent show, grand semifinal sampai grand final kemarin tuh mereka selalu datang untuk support Dewi, Kak. Kebetulan ada juga dari kakak-kakak senior dari program studi Dewi yang kebetulan juga mengikuti Duta FKIP. Nah itu, Kak, peran mereka juga sangat besar karena seperti membangun rasa optimis Dewi, karena seperti yang Dewi bilang tadi, Dewi itu orangnya penakut, jadi mereka tuh bener-bener bisa banget, Kak, untuk ngeyakinin Dewi bahwa Dewi itu pasti bisa. Itu ya. Kebetulan selain itu juga teman-teman terdekat, teman-teman kelas juga alhamdulillah support semua, Kak. Pasti semuanya berjalan dengan lancar. Betul. Tergantung ya ibaratnya rezeki masing-masing ya. Tapi kalau misalkan kita sudah berada di lingkungan positif, semuanya mendukung, pasti kita akan enak juga melakukan sesuatu tersebut ya. Oke. Nah, tapi kalian sebenarnya expect nggak sih kalian bakal menang ini sebenarnya? atau gimana nih? Atau kalian kayak misalkan ngerasa ada saingan terberat gitu. Oh, jangan-jangan dia yang menang, jangan-jangan dia yang menang. Ini kalian sebenarnya expect nggak? Enggak, jujur Dewi enggak, Kak. Karena ibaratnya Dewi kan semester 1, Kak. Sedangkan lawan-lawan atau teman-teman yang lain tuh ada yang dari semester 3, bahkan ada juga yang demisioner dari duta prodi dan dari pageant luar juga, Kak. Iya, jadi menurut Dewi, aduh bisa nggak ya? Sedangkan Dewi ibaratnya baru semester 1 nih, pengalaman belum cukup banyak, dan sedangkan lawan-lawan Dewi itu sudah di atas Dewi. Pengalaman ya? Iya betul. Jadi dari situ Dewi tuh lebih optimis lagi, Kak. Dewi lebih kencengin lagi effort Dewi selama karantina, menunjukkan ke kakak-kakak panitia juga bahwa aku semester 1 juga harus bisa seperti itu. Dan alhamdulillah Dewi jadi dinobatkan dinobatkan jadi duta Oke, utama baik. putri. Jadi Dewi tanpa menyebut nama ya, kira-kira ada yang Dewi anggap saingan berat gitu? Ada. Semester berapa? Semester 3 dan semester 1, Kak. Ada. Kira-kira yang Dewi tangkep dia itu punya apa gitu, modal apa gitu? Oke, yang pertama yang dari semester 1 ini, Kak, dia itu sudah mengikuti pageant luar, Kak. Pageant luar universitas, seperti emang di luar dia tuh sudah ada pengalaman. Terus tuh juga yang dari semester 3, karena Dewi merasa mereka itu demisioner dari duta-duta prodi masing-masing. Terus tuh juga, wow, public speakingnya keren. Iya, terus gitu. Tampil percaya diri juga. Jadi kayak, aduh agak gimana gitu ya? Agak gimana gitu, berat nih gitu. Tapi alhamdulillah setelah dilalui Dewi bisa. Alhamdulillah. Oke, sebenarnya kalian sudah jadi pemenang semua sih kalau misalkan sudah dinobatin sebagai finalis atau mungkin kategori-kategori. Tapi kan kalau ajang seperti ini biasanya dari seluruh aspek dinilai ya. Oke, jadi harus perfect semua gitu. Dan Dewi salah satu yang punya hal tersebut gitu. Ya, alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah ya. Jadi nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Lanjut, kalau Zul gimana Zul? Ada Zul
Zul kira-kira dari peserta putra yang kamu anggap saingan berat gitu, terus tanpa menyebutkan nama ya? Ya, ada Kak. Nah, kalau Zul ya jujur Kak, niat awal ikut Duta FKIP tuh nggak apa-apa kata Zul, jadi finalis yang penting coba dulu. Nah setelah masuk para karantina sama karantina, Zul tuh optimis Kak. Jadi orang bisa kenapa Zul gak bisa gitu. Kalau untuk saingan tersendiri sih ada sih Kak. Tantangan itu orangnya itu public speakingnya bagus. Keren, tapi Zul kembali lagi fokus kepada orang bisa, kenapa Zul gak bisa gitu Kak. Iya betul, jangan orang bisa kenapa kitonian ya. Jangan gitu. Oke, jadi betul, jadi mindsetnya harus seperti itu. Kalau orang bisa, kita juga harus bisa. Jadi karena semuanya itu pasti ibaratnya sudah punya rezekinya masing-masing. Ya, bener, jadi tinggal kita jalani, kita berdoa tentunya. Kalau misalkan betul-betul itu sudah menjadi rezeki kita, pasti akan balik ke kita juga. Oke, nah tapi kalian tentunya punya ini dong, kayak punya program ya, punya program waktu ada top berapa? Top 3 ya? Top berapa yang ditanya-tanya? Iya. Top 6. Top 6. Pertanyaannya apa? Kemarin pertanyaannya untuk top 6. Kalau Dewi sendiri kemarin tuh ketika terpilih menjadi duta tuh apa yang Dewi lakukan? Iya, oke. Gimana Dewi jawabannya kemarin? Spill dikit. Tentunya mungkin lupa ya Kak untuk jawaban panjangnya. Jadi intinya tuh ya yang Dewi usahakan dengan potensi atau public speaking yang Dewi rasa Dewi cukup bisa menjadi ini Kak, contoh atau role model bagi mahasiswa-mahasiswa lain. Karena duta sejatinya kan emang role model yang seharusnya bisa mencontohkan untuk lingkungan sekitar. Betul. Oke. Jadi dengan public speaking yang bisa dibilang di atas teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain juga boleh untuk mencontoh Dewi gitu ya, dalam koridor yang positif tentunya. Kalau Zul gimana Zul? Pertanyaan kemarin kalau Zul, bagaimana cara Anda membangun personal branding melalui sosial media sebagai duta FKIP? Oke, keren. Jawabannya sendiri, saya ingin menggunakan media sosial sebagai ruang edukasi dan inspirasi. Saya membagikan konten relevan yang dengan dunia pendidikan dan menjaga etika sebagai representasi duta FKIP. Oke, baik. Berarti memang jawabannya memang betul-betul siap ya gitu ya. Oke, siap, lantang lugas tentunya, sangat inspiratif dan juga patut dijadikan contoh dan harus betul-betul direalisasikan. Baik. Nah, ini kalian semasa karantina tentunya banyak sekali yang dilalui, mulai dari teori, praktek-praktek tentunya, ibaratnya gini, dinamikanya tuh pasti akan bergejolak sekali ya. Dengan kalian juga harus mengikuti mata kuliah, kan kalian juga kan masih mahasiswa aktif gitu. Nah, cara kalian membagi waktu gimana nih dengan belajar fokus ke Duta FKIP ini, sama di akademik gimana nih caranya membagi waktu kalau Dewi? Kalau Dewi, kebetulan kan kalau misal kami mengikuti prakarantina kemarin, itu dibuatkan surat dispensasi Kak. Iya. Nah jadi kalau misal setelah terpilih nih, kan ibaratnya sudah tidak ada dispensasi. Nah cara Dewi mengaturnya, lihat dulu Kak, karena kan emang tujuan kita di sini kan kuliah, mencari ilmu. Nah jadi lihat jadwal MK, kalau ada MK, mungkin misal nih tumburan sama kegiatan duta. Nah itu bisa dikompromikan Kak. Sedang misal hari ini ada MK, kebetulan hari ini juga ada kegiatan. Nah Dewi itu otomatis ini dulu komunikasi sama pasangan Dewi, si Zul. Bisa nggak untuk menghandle dulu selama Dewi ada mata kuliah nih. Nanti setelah selesai mata kuliah, tentunya Dewi kembali lagi untuk menyelesaikan tugas sebagai duta FKIP. Betul, jadi harus tetap prioritaskan yang betul-betul penting ya, akademik. Oke baik, kalau Zul gimana Zul? Cara membagi waktunya nanti nih? Cara membagi waktu, kalau kegiatan karantina kemarin kan sudah ada surat dispens yang dijawab Dewi tadi ya Kak. Nah untuk kedepannya kan itu kita mengatur acara-acara itu kan melalui diskusi Kak. Jadi kita tentukan mana yang kosong, mana yang tidak. Nah kalaupun bertumburan ini Kak waktunya, Padli milih yang lebih penting dulu, kayak akademik nih lagi UAS, jadi Padli UAS dulu. Kalau terus kalau pulangnya Padli baru gabung tuh Kak kalau ada acara di Duta FKIP.
Oke, jadi tetap prioritaskan akademik juga Iya, ya. benar Kak. Oke, baik, tanpa mengecilkan yang lain, tentunya akademik harus tetap diprioritaskan walaupun organisasi juga sebagai pendukung. Oke. Nah, sebelum kalian bergabung di Duta FKIP ini ya, tentunya Zul khususnya pasti sudah melihat sepak terjang nih dari kakak-kakak tingkatnya gitu ya. Kakak-kakak tingkatnya yang alumni sebelumnya berarti tahun 2024 2023 gitu ya. Oke, kira-kira ada program yang membuat Zul jadi semakin tertarik untuk mengikuti Duta FKIP ini, Zul, dari program-program yang mereka pernah lewati? Ada sih Kak. Ada. Itu program pertama, apa kemarin? Program Dekan Cup itu kan Duta FKIP kan itu dilibatkan ya Kak. Kalau pembukaan Dekan Cup itu ada paradenya Kak dari Duta FKIP. Jadi buat Zul bagus nih, pengen Zul ikut Duta FKIP ini. Itu aja sih Kak. Oke, jadi ngebuat Zul makin yakin pengen Iya, ikut ya? yakin. Oh, keren organisasi ini berarti ya. Oke, baik. Nah, ini kita berandai-andai lagi nih. Kira-kira nanti anggaplah kalian sudah selesai menjabat 1 tahun ke depan nanti ya. Nah, kira-kira untuk para adik-adik di bawah kalian nanti yang ingin ikutan Duta FKIP ini, kira-kira sebagai pemula yang harus dipersiapkan apa sih? Kalau Dewi? Kalau pesan untuk adik-adik ibaratnya ya, yang terutama ya cari tahu dulu apa sih duta itu. Kalau emang benar-benar ingin terjun ke dunia pageant atau dunia duta itu sendiri. Dan tentunya seperti hal-hal yang perlu disiapkan diri sendiri, seperti public speaking juga. Nah, cara etika dan moral juga Kak, itu sangat diperhatikan kan. Ibaratnya kalau pinter tapi tidak beretika juga tidak ada apa-apanya. Jadi tetap attitude nomor 1 ya. Attitude tetap nomor 1. Selain itu juga kematangan persiapan jika emang ingin ikut terjun langsung, dan juga kami sebagai kakak-kakak tentunya membimbing Kak, memberitahu seperti langkah setelah ini harus seperti ini, seperti itu Kak. Ikuti aja pokoknya rules saya. Rules yang diberikan. Oke, baik. Kalau Zul gimana Zul? Kalau buat Zul sendiri, buat adik-adik yang ingin ikut Duta FKIP, yang pertama yang dipersiapkan yaitu niat Kak. Nah, niat dulu. Nah, yang kedua mental, terus public speaking juga harus disiapkan itu. Kalaupun nanti akan kami bimbing dengan sepenuh hati Kak, adik-adik nanti. Oke, betul-betul. Jadi segala sesuatunya pokoknya dari yang paling awal gitu ya, harus betul-betul disiapin. Oke, persiapan diri dan juga wawasan tentunya ya. Dan juga melek media juga, informasi-informasi terkini juga harus update gitu ya. Oke, karena itu juga bisa menjadi poin plus atau mungkin nilai tambah untuk kita kalau misalkan kita lebih update lagi. Oke, nah jadi kalian pas dinobatkan sebagai sepasang putra putri, apa nih yang dirasakan kalian? Kalau dari Dewi? Kalau dari Dewi, jujur sebenarnya kan Dewi nggak expect juga Kak bakal bisa jadi winner di antara teman-teman yang hebat lainnya. Tentunya Dewi itu justru malah takut Kak. Waduh, besar nih tanggung jawab gitu kan. Seperti bisa nggak ya untuk ngelaluin ini. Di luar itu tentunya seneng Kak. Senang bisa jadi winner kan, bisa jadi duta utamanya. Nah, yang pasti di antara ketakutan Dewi tadi, takut bisa nggak sih bawa ini, tentunya bisa teralihkan Kak, karena di balik support sistem Dewi itu kan selalu disupport, ibaratnya diyakinkan Dewinya bisa dan dibimbing sama kakak-kakaknya, jadi insya Allah pasti bisa ya. Oke, jadi kayak ada ketakutan tersendiri juga ya. Ya ampun, aku sebagai ini loh sekarang, gimana nanti ke depannya. Tapi di sisi lain nggak jangka juga ya bisa keluar sebagai pemenang. Oke, jadi ini sudah ditetapkan, dinobatkan, jadi harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Dan juga amanahnya juga harus diemban dengan baik juga. Kalau Zul gimana Zul, waktu dinobatkan sebagai putra FKIP 2025? Waktu dinobatkan putra Duta FKIP 2025, gak expect juga Kak, kaget. Awalnya Padli itu ragu bisa nggak ya 1 tahun ke depan memimpin Duta FKIP. Tapi Padli itu mikir, kakak-kakak percaya kepada Padli memberikan amanah ini. Jadi Padli juga harus percaya Padli bisa untuk melanjutkan apa yang sudah dibuat kakak-kakak
Oke, betul. Nah, ini kita ke kebiasaan kali ya. Jadi kalian ibaratnya ini sudah berapa hari nih menjabat? Baru seminggu. Satu Satu kurang minggu lebih. ya, 1 minggu. Jadi ibaratnya gini, kebiasaan ya. Jadi setiap kalian ke kampus yang biasanya belum pernah ini atau nggak pernah ini, sekarang harus ini. Ada nggak kira-kira kayak kebiasaan kecil yang mengubah kalian setelah kalian menjadi duta FKIP? Kalau Dewi? Ada Kak, terutama penampilan ya Kak. Oke, gimana? Penampilannya sangat diperhatikan. Ah. Ibaratnya tuh jangan sampai keluar itu nggak rapi ya. Seperti pakai baju tuh harus yang formal, bisa ya ibaratnya biar merepresentasikan ke teman-teman lain Iya, juga. oke. Nah, selanjutnya juga tepat waktu Kak, lebih disiplin lagi. Seperti misal ada jadwal MK jam 8, otomatis jam 7.30 tuh harus sudah pergi, menghindari telat lah ibaratnya. Oke. Lebih disiplin Kak. Lebih disiplin, terus juga penampilan juga diperhatikan. diperhatikan. Oke, karena duta FKIP ini kan menaungi seluruh prodi kan? Iya betul. Jadi ini mewakili seluruh prodi, bukan hanya per fakultas kan? Iya. Oke, jadi kalian disorot nih oleh satu kampus kan? Iya. Jadi harus betul-betul melakukan hal-hal yang benar-benar menjadi panutan. Tapi itu jangan dijadikan beban, jangan dijadikan sesuatu yang apa namanya beban gitu ya. Pokoknya jangan sampai, karena ini kan amanah. Kalian sudah ditunjuk sebagai putra-putri FKIP karena kalian dianggap mempunyai potensi, dianggap worth it lah untuk mengisi posisi tersebut. Jadi kalian ibaratnya ya kalau misalkan sombong dikit nggak apa-apa lah kali ya, manusiawi kan, manusiawi dengan mengalahkan ratusan orang bisa berada di posisi ini. Tapi harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya. Kalau Zul gimana Zul? Kalau buat Zul ya kurang lebih sama sih, sama kayak Dewi. Yang pertama dari penampilan. Penampilan harus dijaganya itu. Oke. Sebagai duta FKIP. Terus image juga harus lebih dijaga. Itu aja sih Kak. Oke, jadi kayak kita tuh jadi gini, ibaratnya kayak mau melakukan apa-apa tuh berpikir dulu, Berpikir gitu dulu, ya. bener. Kita pikir-pikir dulu, oh sekarang aku nih bukan mahasiswa biasa loh, aku nih sekarang ibaratnya wajah kampus gitu kan, sudah memiliki amanah juga emban sebagai putra FKIP, jadi harus segala sesuatunya, tindakan harus dipikirkan dulu. Oke, bukan hanya tindakan secara verbal tapi non verbal juga, kayak lebih bijak lagi menggunakan sosial media, karena apapun nanti kan kalian pasti akan cepat di notice tersorot gitu kan. Oke, nah ngomong-ngomong masalah notice nih, jadi setelah kalian menjadi duta FKIP ini tentunya banyak sekali benefit ya atau keuntungan yang bisa kalian dapatkan, yang ibaratnya mendapatkan privilege berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain kebanyakan. Nah, apa nih benefit keuntungan yang kalian dapatkan semasa kalian ibaratnya nih sebagai duta FKIP ini, apa nih benefit yang didapatkan kalau dari Zul? Untuk dari saya kalau sekarang baru 1 minggu nih Kak ya, kurang lebih dikenal anak-anak di kampus Kak, itu keuntungannya. Lebih famous lah ya. Terus Ya keuntungan dari ikut pemilihan kemarin, public speaking jadi bagus, jadi berani gitu Kak. Terus dosen-dosen pada tahu gitu Iya, ya. benar. Jadi orang kalau misalkan nyebut Zul nggak cari-carian lagi ibaratnya Zul mano pasti Zul duta FKIP. Iya, benar Kak. Jadi ada keuntungannya juga tersendiri. Kalau Dewi gimana Dewi? Iya Kak, sama seperti sebelumnya kan mungkin mahasiswa-mahasiswa lain tuh kenal cuman sebatas oh Dewi kelas ini seperti itu. Nah sekarang ibaratnya tuh nama panggilan tuh udah beda Kak. Dewi mana? Oh Dewi FKIP seperti itu. Oh, gitu. Iya, pernah Iya. dengar saya kemarin ketawa kan denger teman kayak Dewi mana? Oh Dewi FKIP. Dewi aku maksudnya. Oh iya ternyata Oke. dapat julukan berbeda Kak. Terus tuh juga bisa lebih dikenal sama dosen Kak. Jadi ibaratnya dosen tuh lebih tahu oh ini yang kebetulan menang kemarin ya, Iya, seperti itu. oke. Jadi ternotis Kak, lebih ternotis. Nah ini kan ibaratnya gini, privilege untuk kalian ya, jadi harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Oke, karena kan nggak semua orang bisa dekat sama dosen kan, pasti itu hal-hal yang ibaratnya diidam-idamkan juga oleh teman-teman yang lain, oleh mahasiswa-mahasiswa lain. Nah itu yang tidak bisa mereka dapatkan dan bisa kalian dapatkan. Oke, nah setelah ini kira-kira ada goal lagi kah untuk kalian berdua ingin mengikuti pageant-pageant yang skupnya lebih luas kah? Mungkin di ranah Kota Palembang atau Sumsel kira-kira? Ada keinginan ke arah sana kalau Dewi? Kalau Dewi sendiri ada sih Kak. Ada. Seperti melihat kakak-kakak tahun kemarin, mereka